Cerita ini diperlihatkan dengan nona muda, tuan muda Xiaoyan sekarang saatnya. Wajah lansia Lingging dihiasi senyum hangat saat ia berdiri di depan rumah bambu menatap pintu yang tertutup rapat. Suaranya lembut, namun mengandung rasa hormat yang mendalam. Pintu terbuka dan Xiaoyan perlahan melangkah keluar. Seketika energi di sekitar tempat itu seolah-olah membeku. Mata hitam pekat Xiaoyan kini memiliki kedalaman yang menakutkan, memancarkan wibawa seorang penguasa jiwa sejati. Lingging tanpa sadar membungkuk sedikit saat tatapan itu menyapu dirinya. Di dalam hatinya, ia merasa sangat bangga pemuda yang dulu ia lindungi di kota Wutan, kini telah berdiri di puncak dunia. Penglihatan nona muda memang tidak pernah salah. Gumam Lingging pelan. Ia melirik Shuner yang berdiri anggun di samping Xiaoyan. Sang mutiara klan Gu itu tampak begitu patuh dan lembut menyembunyikan kecemerlangannya demi mendampingi sang kekasih. Persis seperti gadis berbaju hijau yang mengikuti Xiaoyan di masa lalu. "Ayo pergi Ling tua, sampai jumpa lagi," ucap Xiaoyan. Ia menatap ke arah pegunungan utama klan Gu, di mana ribuan aura kuat telah berkumpul. Ia juga merasakan fluktuasi spasial dari dua arah yang berbeda. Klan Lei dan Yan telah bergerak. Xiaoyan menggandeng tangan Shuner, dan dalam sekejap keduanya melesat menembus awan. Saat tiba di langit di atas gunung utama, Xiaoyan tertegun melihat barisan ahli yang menutupi cakrawala. Ribuan prajurit klan Gu membentuk formasi tempur yang sangat rapi. Aura mereka menyatu menjadi satu gelombang tekanan, yang bahkan membuat Xiaoyan dengan jiwa negara dinya merasa terkesan. Akhirnya kalian datang. Gu Yuan muncul di samping mereka dengan tawa kecil. Matanya yang tajam melirik keduanya sebelum menggoda. "Sepertinya kalian benar-benar berniat membuatku menjadi kakek secepat mungkin." Wajah Shuner seketika memerah seperti apel matang, sementara Xiaoyan hanya bisa terbatuk canggung. Ia segera mengalihkan pembicaraan. "Paman Gu, apakah seluruh kekuatan klan Gu dikerahkan?" "Belum semuanya, tapi ini adalah kekuatan inti kami," jawab Gu Yuan dengan nada serius. "Lawan kita adalah klan Hun yang misterius. Kita tidak boleh meremehkan mereka." Xiaoyan mengamati barisan tersebut. Selain Gu Yuan, ada sosok kuli raja terendam hitam yang auranya setingkat Dousheng bintang 8 awal. Di bawahnya ada 3 dewa klan Gu yang berada di tingkat bintang 7, diikuti oleh puluhan tetua yang mayoritas berada di tingkat bintang 4 hingga 6. Barisan ini jauh melampaui gabungan faksi manapun di Central Plains. Tiba-tiba suara angin menderu memecah langit. Sekelompok besar sosok melintas dan mendarat di hadapan mereka. Kepala klan Gu Yuan, teman muda Xiaoyan klan Yan, telah memobilisasi seluruh elitnya. Seru Yan Jin sambil menangkupkan tangan. Di belakangnya berdiri puluhan ahli tingkat tinggi. Tatapan Xiaoyan terhenti pada seorang wanita cantik, paruh baya berjubah merah di belakang Yan Jin. Wanita itu memancarkan daya pikat yang matang namun berbahaya. Saat mata mereka bertemu, wanita itu mengirimkan fluktuasi spiritual yang aneh menuju Xiaoyan. Teknik menggoda jiwa. Xiaoyan hampir tertawa. Menggunakan teknik spiritual di depan pemilik jiwa Negaradi adalah seperti menyulut korek api di depan matahari. Dengan satu pikiran, Xiaoyan melepaskan riak tekanan spiritual yang tenang. Wanita itu tersentak, tubuhnya bergetar, dan wajahnya memucat seketika. Jiwa negara digumamnya dengan rasa tidak percaya. "Xiaoyan ini adalah tetua waling dari klan saya." Yan Jin tertawa melihat kegagalan anak buahnya. "Sudah kukatakan, jangan bermain-main dengan kekuatan spiritual di depan dia. Tapi engkau tidak percaya. Panggil aku Perry Huling, bukan ketua." Wanita itu mengerucutkan bibirnya sebelum tersenyum manis pada Xiaoyan. "Klan Xiao memang luar biasa. Dulu ada Xiao Xuan, sekarang ada Xiaoyan. Sepertinya surga benar-benar memberkati kalian." Gu Yuan menatap seluruh pasukan dengan tatapan berwibawa. "Kalian semua tahu apa yang kita hadapi hari ini. Klan Hun adalah musuh yang kejam. Jangan pernah lengah." Seluruh pasukan menjawab dengan seruan yang mengguncang bumi. Gu Yuan menoleh pada Xiaoyan yang mengangguk mantap. Gu Yuan melambaikan lengan bajunya, merobek ruang, dan menciptakan terowongan spasial raksasa. Ribuan ahli segera menyerbu masuk ke dalamnya, menghilang dari alam Gu menuju wilayah barat, Laut Central Plains.
Di saat yang sama, di markas aliansi Sky Mansion, ribuan ahli juga mulai bergerak. Seluruh Central Plains gempar melihat pergerakan militer terbesar dalam sejarah ini. Semua orang tahu hari ini akan menjadi hari di mana nasib dunia ditentukan. Bayangan perang besar kini telah benar-benar menutupi langit benua Duchy. Pegunungan Buril Sky berdiri kokoh di wilayah barat laut, Central Plains sebagai monumen bisu dari tragedi masa lalu. Bagi generasi muda, tempat ini mungkin hanya barisan gunung yang sunyi dan berkabut. Namun bagi para tetua klan kuno ini adalah tanah terkutuk. Ribuan tahun lalu, disinilah klan Hun dan klan Xiao menumpahkan darah dalam perang besar yang menghancurkan tatanan dunia. Hari ini, tanah yang telah meminum darah leluhur mereka seolah memanggil kembali para keturunannya untuk panggung drama terakhir. Suasana di medan perang kuno itu sangat sunyi. Sebuah kesunyian yang tidak wajar. Tidak ada kicauan burung, tidak ada auman binatang buas, bahkan serangga pun berhenti bersuara. Alam seolah-olah memiliki insting primitif, menyadari bahwa badai yang sanggup meruntuhkan langit dan membelah bumi akan segera meletus di tempat ini. Gelombang sosok manusia membelah cakrawala, memecah kesunyian dengan suara angin yang menderu. Guyuan mendarat dengan ringan di atas bongkahan batu reruntuhan yang tertutup lumut. Matanya yang bijaksana menyapu lembah yang pernah dipenuhi mayat rekan-rekan seperjuangannya. Tak disangka setelah ribuan tahun, takdir membawa kita kembali ke titik awal yang penuh darah ini, gumamnya dengan nada yang sangat kompleks. Tak lama kemudian, Xiaoyan mendongak ke arah utara. Sebuah senyum tipis, namun penuh determinasi muncul di wajahnya. Mereka dari aliansi Sky Mansion telah tiba. Benar saja, awan hitam sosok manusia menutupi langit utara. Yao Lao memimpin di depan dengan jubah putihnya yang berkibar, diikuti oleh Cailin yang mempesona, Dr. Peri kecil, hingga Xiao Chen yang membawa aura pedang yang tajam. Bahkan tokoh legendaris seperti leluhur Menara Pil dan Pak Tua Shenong turut hadir. Ia tahu betapa pentingnya hari ini bagi muridnya ini bukan sekadar urusan politik antar klan kuno. Ini adalah pemenuhan janji suci seorang anak kepada ayahnya yang telah lama hilang. Cailin melangkah mendekat. Wajah dinginnya yang cantik menunjukkan sedikit kelembutan yang jarang terlihat. Di sampingnya, Shuner menyapa dengan senyum tulus, menciptakan momen kedamaian singkat di tengah ketegangan yang memuakan. Namun, suasana haru itu segera terputus oleh perubahan atmosfer yang drastis. Matahari baru saja mencapai puncaknya, namun tiba-tiba cahayanya seolah ditelan oleh kegelapan yang merayap. Kabut hitam yang tebal, dingin, dan berbau amis kematian muncul entah dari mana, menurunkan suhu udara hingga ke titik beku dalam hitungan detik. Mereka datang, ucap Guyuan, dan Xiaoyan serentak. Mata mereka terpaku pada satu titik di langit. Sebuah terowongan spasial raksasa yang tampak seperti lubang hitam terbuka. Sosok Hun Tiandi muncul dengan jubah yang melambai ditiup angin dingin, didampingi oleh Nihility Devouring Flame yang memancarkan aura melahap serta 4 orang suci iblis. Kehadiran mereka membawa tekanan yang begitu berat hingga pegunungan di bawahnya mulai memunculkan retakan-retakan besar. Hun Tiandi, kembalikan giok klan kami. Raung Leying suaranya menggelegar seperti guntur. Namun Hun Tiandi mengabaikannya, memperlakukannya seolah-olah ia hanyalah debu yang tidak berarti. Matanya yang dingin dan tajam hanya tertuju pada satu orang, Xiaoyan. Xiaoyan, aku kagum dengan keberanianmu. Sekarang apa pilihanmu? Menukar giok kuno terakhir ini dengan nyawa yang kau dambahkan, atau kau memilih untuk melihat ayahmu hancur menjadi debu di depan matamu? Tanya Hun Tiandi dengan nada bicara yang santun, namun mengandung niat membunuh yang mengerikan. Aku ingin melihat ayahku terlebih dahulu. Tuntut Xiaoyan, suaranya parau menahan ledakan emosi yang hampir meledakkan dadanya. Hun Tiandi tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Ruang di belakangnya berdesir dan sebuah penjara yang terbuat dari kabut hitam dan rantai jiwa muncul. Di dalamnya, seorang pria tua duduk terbelenggu dengan cara yang sangat menyedihkan. Mata Xiaoyan membelalak, pupilnya mengecil. Darah di dalam tubuhnya mendidih memberikan resonansi instan melalui garis keturunan. Pria itu adalah Xiaozhan ayahnya. Puluhan tahun telah berlalu sejak malam kelam di kota Wutan. Sosok kepala klan yang gagah dan penuh wibawa
Dalam ingatan masa kecil, Xiaoyan kini telah berubah menjadi orang tua kurus berambut putih yang tampak sangat rapuh. Tubuhnya penuh dengan bekas luka dari rantai jiwa yang telah menghisap energinya selama puluhan tahun dalam kegelapan penjara klan Hun. Hun Tiandi, jika aku punya kesempatan, aku akan mencabut setiap nyawa di klan Hunmu dan membiarkan kalian membusuk di neraka, raung Xiaoyan. Amarahnya meledak dengan dahsyat, memicu fluktuasi spiritual jiwa negara, yang begitu kuat hingga awan hitam di langit terbelah dan guntur merah menggelegar tanpa henti. Bahkan Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame pun terkejut, jiwa negara di. Bagaimana mungkin bocah ini mencapainya dalam waktu sesingkat itu? Mendengar suara yang begitu familiar, namun penuh dengan otoritas yang luar biasa, pria tua di dalam sangkar itu perlahan dengan sisa-sisa tenaganya mengangkat kepalanya yang berat. Matanya yang keruh dan hampir buta berusaha fokus pada sosok pemuda berjubah hitam di kejauhan. Air mata mulai mengalir deras di pipinya yang cekung dan keriput. Yan Er, benarkah itu kau? Suara Xiaoyan terdengar sangat serak dan gemetar, dipenuhi dengan rasa sakit, kerinduan, dan ketidakpercayaan yang telah ia simpan selama bertahun-tahun dalam isolasi total. Xiaoyan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangan, menyebabkan darah segar menetes ke tanah medan perang kuno itu. Ayah, ini aku. Aku datang. Aku datang untuk membawamu pulang. Keheningan yang mencekam menyelimuti pegunungan Buriil Sky. Di tengah ribuan ahli terkuat di benua itu, hanya suara parau penuh kesedihan seorang ayah yang bergemak menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Puluhan tahun telah berlalu sejak perpisahan di kota Wutan. Saat itu Xiaoyan hanyalah seorang pemuda yang baru saja mulai mengepakkan sayapnya. Demi hari ini, ia telah merangkak melalui jurang kematian, menelan api yang membakar jiwa, dan memikul beban kehancuran klannya sendirian. Gu Yuan dan para pemimpin klan kuno terdiam. Mereka melihat sosok punggung Xiaoyan yang nampak kurus namun sekokoh gunung. Mereka menyadari bahwa di balik kejeniusan yang mempesona itu, terdapat ribuan luka dan perjuangan hidup mati yang tak terhitung jumlahnya. Anak ini benar-benar laki-laki sejati. Tidak ada seorang pun di klan Leiku yang bisa menandingi keteguhan hatinya. Gumam Leying dengan nada hormat yang tulus. Xiaoyan telah mendaki dari titik nol tanpa dukungan kekayaan klan. Hanya bermodalkan obsesi untuk menyelamatkan ayahnya. Di dalam penjara kabut, Xiaoyan menatap tajam putra bungsunya. Jejak pemuda nakal itu masih ada di wajah dewasa Xiaoyan. Air mata mengalir deras di pipinya yang cekung. Yan Er lari pergi dari sini. Raungnya serak. Baginya klan Hun adalah iblis yang tak terjangkau, dan ia lebih baik mati daripada melihat putranya terperangkap. Namun Xiaoyan menatap rantai logam yang melilit tubuh ringkih ayahnya. Ia menghirup udara dingin dalam-dalam. Setidaknya ayah masih menghidup bisiknya pada diri sendiri. Adegan yang sangat menyentuh. Hun Tiandi tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti gesekan logam dingin. Xiaoyan, kau harus berterima kasih. Bakat ayahmu biasa saja. Tanpa pil obat dari klan Hunku, dia tidak akan mungkin bertahan hidup selama puluhan tahun ini. Xiaoyan menoleh dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Senyuman yang membuat Leying dan Gu Yuan merasa ngeri. Tentu saja, jawab Xiaoyan dengan nada tenang yang mematikan. Xiaoyan akan mengingat bantuan besar klan Hun ini sampai ke liang lahat. Bahkan otot wajah Hun Tiandi berkedut. Ia melihat mata merah darah Xiaoyan dan tahu bahwa pemuda ini bukan hanya sekedar mengancam. Jika diberi kesempatan, Xiaoyan akan menghapus klan Hun dari sejarah benua ini tanpa sisa. Transaksi dimulai, ucap Xiaoyan dengan nada dingin. Ia mengangkat giok kuno Tose terakhir. Hun Tiandi melambaikan lengan bajunya, menghancurkan penjara kabut, dan melepaskan belenggu Xiaoyan. Dalam satu koordinasi yang tegang, giok kuno melesat ke tangan Hun Tiandi, sementara Xiaoyan ditarik oleh kekuatan isap Xiaoyan. Sesaat setelah memotong sisa ikatan hitam di tubuh ayahnya, Xiaoyan menangkap sosok kurus itu dengan tangan gemetar. Tak lama setelah itu, Xiaoyan mendarat di barisan aliansi dan segera menurunkan Xiaoyan. Tangan tua Xiaoyan yang kasar dan gemetar menyentuh wajah Xiaoyan, memastikan bahwa ini bukan sekadar mimpi buruk di dalam sel gelap. Yan Er, ini benar-benar kamu. Suaranya pecah oleh tangis. Xiaoyan berlutut di depan ayahnya,
Dahinya menyentuh tanah hingga bebatuan di bawahnya retak. Ayah, kau telah menderita karena ketidakmampuanku. Maafkan anakmu. Semua orang di sekitar, termasuk para pejuang tangguh Sky Mansion, merasakan tenggorokan mereka tersumbat melihat pemandangan ini. Seorang pemuda yang baru saja menantang pemimpin klan terkuat di dunia kini, bersimpuh seperti anak kecil di depan ayahnya. Cepat bangun Yan Er. Ayah yang tidak berguna bukan kamu. Xiaojan mengangkat Xiaoyan. Matanya berbinar bangga melihat betapa gagah putranya sekarang. Xiaoyan menghapus air matanya. Lalu tatapannya berubah menjadi sedingin es saat ia berbalik menghadap langit. Ayah, kakak, dan kakak kedua menunggumu. Tapi sekarang izinkan aku menyelesaikan urusan dengan mereka. Ia menoleh ke arah lusinan ahli puncak Dozun dan Daoseng dari Sky Mansion. Lindungi ayahku dengan nyawa kalian. Ketua aliansi, jangan khawatir. Tak seorang pun akan menyentuh Tuan Xiaojan selama kami masih bernapas. Jawab mereka dengan seruan yang mengguncang gunung. Hun Tiandi di langit tertawa terbahak-bahak sambil menggenggam kepingan giok terakhir. Cahaya kemenangan terpancar dari matanya. Dengan 8 keping giok terkumpul, rahasia Dewa Kuno Tose kini berada dalam genggamannya. Xiaoyan berdiri tegak. Niat membunuh yang selama ini ia tekan kini, meledak keluar memenuhi atmosfer dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Kekuatan jiwa negara dimilikinya bergejolak menyebabkan ruang di sekitarnya retak. Guyuan, Lei Ying, dan Yanjin juga telah bersiap. Mereka tahu membiarkan Hun Tiandi pergi dengan Gyo itu berarti kiamat bagi klan mereka. Nah guys, begitulah alur cerita dari Battle Through the Heavens episode ke-222-nya guys. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Kita lanjut lagi nanti di episode selanjutnya guys. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all.